Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa ya ingin saya bahas kali ini? Yang ingin saya bahas kali ini adalah untuk lelaki yang kaya. Kenapa saya bilang lelaki yang kaya itu karena kaya karena banyak istrinya. Oh, berarti kita udah paham ya. Yang ingin saya bahas kali ini adalah untuk suami yang berpoligami. Berpoligami di dalam Islam itu bukanlah hal yang dilarang meskipun bukan pula dianjurkan. Ya, jadi artinya kalau merasa mampu ya Allah tidak melarangnya. Tetapi bukan berarti tidak ada aturannya. Ada aturan dan juga ada tata caranya. Di dalam berpoligami yang harus diutamakan itu adalah berperilaku keadilan antara satu istri dengan istri-istri yang lainnya. Nah, kali ini saya membawa kitab Minhajut Talibin, kitab Syarah Jalaluddin Al-Mahalli. Di sini ada fasal Kitabul Qasmi wan Nusyuzi. Di sini ada kitab yang menerangkan tentang bab qasam. Apa itu bab qasam? Bab qasam itu adalah mengilirlah istilahnya untuk suami yang berpoligami, untuk wanita yang satu, maksudnya untuk istri yang satu dengan istri-istri yang lainnya, seperti itu. Sebetulnya sih kalau saya lihat ini di dalam kitab ini referensinya cukup panjang juga, biar enggak menghabiskan waktu, jadi saya akan bacakan ataupun saya akan ambil poin-poin yang dianggap pentingnya, seperti itu ya. Nah, baik. Di sini dikatakan bahwa wa yustahabu alla yu'attilahunna, disunahkan untuk tidak membiarkan para istri bi ayyabita indahunna wa yuhsinahunna, yakni dengan bentuk menginap di sisi dan menjaga mereka. Wa kadzal wahidatu, begitu pula dengan satu istri. Wa adna darajatiha alla yukhalliyaha kulla arba'i layalin an laylatin i'tibaran biman lahu arba'u zawjatin. Yang artinya adalah minimal tingkatan baitutah itu adalah menginap, begitu ya, adalah tidak mengosongkan satu malam dari tiap 4 malam untuk bersama para istrinya. Karena alasannya adalah membandingkan dengan suami yang memiliki 4 istri. Jadi di sini dikatakan bahwa disunatkan kalau misalkan bagi suami yang berpoligami itu memberikan mengilir tiap malamnya, itu baiknya itu adalah untuk satu istri adalah 4 malam. Jadi kalau misalkan punya 3 istri nih, istri yang pertama 4 malam, istri kedua 4 malam, begitupun istri yang ketiga harus sama adil 4 malam ya, seperti itu. Nah, kemudian nih ada timbul nih pertanyaan nih bagi seorang suami yang berpoligami, watastahikul qasma maridatun. Misalkan gimana nih, misalkan sekarang tuh saya bagian kilir nih ke istri yang pertama, tapi kebetulan istri saya yang pertamanya itu lagi sakit misalkan. Waradqa'u wa qarna'u wa haidha wa nufasa'u, atau misalkan istri saya itu lagi nifas nih, ataupun misalnya lagi haid nih. Apakah boleh saya tidak mengilir karena istri saya itu sedang haid misalkan. Jadi waktunya ngilir nih gitu ke istri yang keberapa gitu, karena istrinya sedang haid sehingga suaminya berpikir udah deh nggak dikilir. Kenapa nggak dikilir? Istri yang satunya lagi emang karena lagi haid gitu. Nah, loh itu suami. Nah, di sini dikatakan li'anal maqsuda minhul unsu lalu wata'u. Harus diingat wahai suami, tujuan kamu untuk mengilir istri yang lain itu bukan hanya bertujuan untuk bersetubuh saja, tetapi mengilir di sini adalah bertujuan untuk menghibur, seperti itu. Jadi bukan menjadikan alasan kenapa suami enggak mengilir ke istri yang satunya karena di alasan lagi haid misalkan. Jadi bertujuan tuh bukan hanya untuk berhubungan aja. Tadi dikatakan untuk menghibur sang istrinya. Karena kan
yang dibutuhkan kan bukan hanya itu saja bagi sang istri, kewajiban loh bagi suaminya untuk memberikan ilmu kepada istrinya, ataupun kalau misalkan udah punya anak berkewajiban harus memberikan ilmu tentang agama kepada anaknya. Kan bukan hanya nafkah batin saja, nafkah lahir pun kan itu adalah kewajiban suami terhadap istrinya tersebut. Ya, jadi jangan menjadikan alasan nih kalau misalkan istrinya lagi sakit, lagi haid ataupun lagi nifas lah, seperti itu. Nah, kecuali kalau misalkan la nasyizatun, tidak kalau untuk istri yang bernusyuz. Sebenarnya ada timbul lagi nih pertanyaan nih biar lebih paham. Bagaimana kalau misalkan ada seorang istrinya itu yang lagi nusyuz nih, misalkan salah satu istrinya itu lagi nusyuz nih. Di sini dicontohkan misalkan nusyuznya itu dikarenakan ay kharijatun an ta'ati zauji ka'an kharajat min maskanihi bi ghairi idnihi. Misalkan ada seorang istri yang keluar dari rumahnya tanpa seizin dari suaminya. Artinya istri keluar dari rumahnya itu misalkan mau pergi deh ke suatu tempat gitu ya. Sedangkan suaminya itu tidak meridhoi kalau istrinya tersebut pergi ke tempat itu. Tempat apalah, saya juga diibaratkan lah seperti itu. Nah, kalau kekeh aja istrinya keluar tanpa ada izin dari suaminya, maka itu wanita tersebut sudah melakukan dosa yang dinamakan dengan nusyuz tersebut, ya, paham ya? Ataupun misalkan ada contoh yang lain, misalkan seorang istri yang berlaku nusyuz kepada suaminya, au lam taftah lahul baba liyadkhula, begitu. Misalkan seorang suaminya itu mau datang gitu ke salah satu istrinya, misalkan untuk bagian kilir nih, misalkan sang suaminya tuh udah beres nih kilir ke istri yang ketiga gitu ya, keren banget nih. Misalkan mau kilir ke bagian istri yang pertama gitu. Misalkan istri yang pertamanya itu lagi kesel banget, lagi ngambek banget gitu ke suaminya, seperti itu ya. Sampai-sampai ketika suaminya mau mengilir, istrinya itu gak mau ngebukain pintu tuh sama suaminya gitu. Gak mau, dibiarin aja gitu, biarin aja suaminya biar gak bisa masuk gitu, dibiarin aja di luar. Saya suami itu sampai ketok-ketok gitu ya, misalkan udah sampai sejam nih udah nunggu gitu sampai udah masuk angin nih, sangat nunggu di luar, tetap aja ya berarti kalau nggak dibuka berarti lah ada permasalahan lah gitu ya, mungkin yang sangat dikesalkan gitu oleh istrinya. Nah, perlakuan seperti itu pun bagi istrinya itu sudah termasuk nusyuz seperti itu kepada sang suaminya. Jadi kalau segimana kesalnya pun harusnya dibukalah pintu, dibicarakan kepada suami akan kekesalannya, akan kekecewaannya, dan bisa berkomunikasi yang baik sehingga terjalin apa sih yang harus dibereskan nih dari kekesalan sang istrinya tersebut, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan istri yang nusyuz seperti itu, apakah sang istri itu, kita lanjutkan dulu sebentar ya. Aulam tumakkinhum minha fa innaha la tastahiqqul qasma wa idza adat ila ta'ati la tastahiqqul qada'a. Nah, apakah sang istri itu baik, kita ulangi lagi ya. Karena sang istrinya itu nusyuz, jadi sang istri itu walaupun tidak mendapat bagian kilir dari suaminya itu tidak apa-apa, seperti itu. Karena suaminya juga mau masuk ke rumah gimana? Mungkin kata suaminya juga ditutup pintunya terus gitu ya. Ya udah aja gitu. Daripada saya terus-terusan di luar, ya udah saya pergi aja deh ke istri yang untuk selanjutnya yang harus saya kilir, seperti itu. Nah, setelah besoknya nih misalkan nelponnya tuh yang istri yang harusnya itu dikilir, misalkan istri yang pertamanya meminta maaf karena tidak membukakan pintu sehingga dia sudah berlaku nusyuz gitu kepada suaminya, dan suaminya pun memaafkan. Nah, setelah suaminya itu memaafkan, apakah sang istri yang pertama tersebut itu masih berhak nggak mendapatkan kodoan gitu karena tidak mendapatkan kilir? Maka di sini dikatakan tidak berhak istri tersebut untuk mendapatkan kiliran pada saat itu ya, karena memang itu bukan kesalahan dari suaminya gitu, itu karena kesalahan nusyuz dari sang istrinya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian saya lanjutkan kembali. Fal afdalul mudhiyu ilaihinna, terus yang lebih utama
apakah sang suami menuju ke istrinya ataupun sang istri yang menuju ke suaminya nih? Maka di sini dikatakan yang lebih utama itu adalah berjalan menuju mereka. Artinya adalah sang suami yang mendatangi istri-istrinya. Jadi bukan istri nih yang mendatangi suami, seperti itu. Kenapa saunan lahunna anil khuruji minal masakin? Karena demi menghindarkan mereka keluar dari rumah, seperti itu. Walahu du'auhunna ila maskanihi wa alaihinnal ijabatu wa man inta'anat minhunna fanashizatun. Saya baca dulu referensinya ya. Wal asahhu tahrimu dhahabihi ila ba'din wa du'ai ba'din. Jadi di sini bagaimana nih? Kan bahkan dikatakan suami yang mendatangkan istrinya. Bagaimana nih kalau misalkan seorang suami yang memerintahkan kepada salah satu istrinya untuk mendatangi ke rumah istri yang satunya lagi, seperti itu. Nah, itu ada dua pendapat ulama. Misalkan gini deh, biar paham. Misalkan sang suaminya itu lagi kilir di istri yang kedua misalkan. Nah, istri yang kedua itu lagi mengadakan selamatan ataupun syukuran lah gitu ya. Misalkan kalau udah melahirkan anak misalkan, jadi lagi selamatan marhabaan gitu. Nah, kemudian istri yang keduanya itu meminta kepada suaminya agar mengundang istri yang pertamanya. Sehingga sang suami memerintahkan kepada istri yang pertamanya untuk menghadiri acara ke istri yang keduanya. Nah, apakah bagi seorang istri yang pertama tersebut wajib enggak untuk menuruti akan perintah suaminya? Nah, ini jawabannya itu adalah ada dua pendapat ulama. Yang satu mengatakan diwajibkan untuk istri mendatangi ke rumah yang kedua karena itu adalah perintah dari suaminya. Tetapi untuk pendapat ulama yang satu lagi itu tidak diwajibkan. Jadi diperbolehkan walaupun itu adalah perintah dari suaminya jika istri yang pertamanya itu tidak merasa ridho gitu kalau mau sampai datang ke sana gitu ya, nggak tahu kenapa gitu ya, ya mungkin saja gitu kan. Kita juga pernah gitu ya ngedenger gitu, misalkan ada suami yang berpoligami dan istri yang pertama itu memberikan ridho lah istilahnya kepada suaminya untuk berpoligami. Ya sok kamu tuh boleh berpoligami, tapi dengan syarat saya tuh gak pengen lihat istri yang kedua gitu ya. Dan saya juga gak pengen ngedenger misalkan tentang cerita tentang istri kamu yang baru itu misalkan. Mungkin aja namanya juga perasaan gitu kan, gak bisa dipaksakan, mungkin belum sesabar ataupun seridho sepenuhnya lah. Sehingga ya mau disuruh datang ya wajarlah kalau misalkan tidak mau. Nah, mungkin ulama yang satu lagi berpendapat karena ya menjaga akan perasaan sang istri tersebut, seperti itu ya. Bisa difahami di sini ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih ada nih pembahasan yang lainnya. Kemudian kalau misalkan sang suami bepergian, apakah boleh sang suami itu membawa salah satu istrinya ya? Jawazu dzalika kama yajuzu lahul musafaratu bi ba'dihinna duna ba'din. Nah, di sini dikatakan ketika sang suami bepergian maka boleh tuh sang suami membawa salah satu istrinya. Tapi kalau adil kayaknya enaknya bareng-bareng gitu ya. biar merasa adil lah semuanya terbawa gitu. Sebenarnya sih referensinya itu masih panjang tapi nggak saya bacakan ya. Saya poin ininya aja deh, yang pentingnya aja gitu. Nah, kemudian ada satu lagi nih yang ingin saya bahas, bahwa di sini dikatakan wa yahrumu ayyuqima bimaskani wahidatin wa yad'uwahunna. Haram untuk bermukim di tempat tinggal salah satu. Jadi artinya begini deh ya. Ayil baqiyati ilahi. Ini terlalu panjang nih referensinya. Jadi begini, haram untuk suami mengumpulkan istri-istrinya itu di dalam satu rumah. Kecuali, tapi ada kecuali nih, kecuali kalau misalkan istri-istrinya tersebut itu ridho untuk dikumpulkan satu rumah. Misalkan suaminya itu punya istri 3 gitu ya, tapi istri-istrinya itu gak mau untuk dipersatukan di dalam satu rumah. Maka kalau misalkan istri-istrinya itu gak mau disatukan
di dalam satu rumah, maka wajib untuk suaminya mencarikan rumah yang lainnya. Lu belum punya uang nih, ya ngontrak aja dulu kek, gitu ya misalkan, ataupun di rumah mertuanya dulu kek, istilahnya ya nggak bersatu lah, karena memang istri-istrinya itu tidak mau. Kecuali kalau misalkan istri-istrinya itu sangat solihah banget gitu ya, sangat sobar banget gitu, sehingga para istri-istrinya itu ridho gitu untuk dikumpulkan di dalam satu rumah. Nah kalau istri-istrinya ridho ya boleh, namanya juga udah ridho. Seperti itu ya. Kemudian misalkan nih, kecuali kalau misalkan sang suaminya itu yang mempunyai rumah yang sangat luas sekali gitu ya. Jadi suami itu punya istri 3 nih. Nah kemudian suami itu membangun rumah menjadi 3 tingkat gitu ya. Misalkan di tingkat pertama sang suami itu di dalam rumah tersebut ya bagaimana layaknya fasilitas rumah lah, ada kamarnya, ada kamar mandinya gitu ya, ada tempat masaknya seperti itu. Kemudian di lantai 2 juga disamakan seperti lantai yang pertama, dan juga di lantai yang ketiga ya samalah bagaimana seperti fasilitas rumah. Nah kemudian sang suaminya itu menyimpan menempatkan istri pertamanya misalkan di lantai 1, istri kedua di lantai 2, istri ketiga di lantai 3, karena memang rumah itu sudah ada fasilitasnya masing-masing. Nah kalau contoh seperti itu, walaupun istrinya tidak ridho, maka itu tidak apa-apa dikumpulkan di dalam satu rumah, karena walaupun satu bangunan, satu gedung toh memisahkan antara satu istri dengan istri yang lainnya, dan mempunyai fasilitas bagaimana layaknya fasilitas yang ada di dalam rumah. Nah kalau seperti itu tidak apa-apa ya disatukan, walaupun istrinya itu tidak ridho lah istilahnya karena terlalu berdekatan seperti itu. Nah ini mungkin yang saya bacakan di dalam kitab Minhajul Abidin ya, barang tahu gitu ya ada yang lihat pembahasan saya kebetulan yang berpoligami, sehingga kan harus tahu juga ya ilmunya. Walaupun maaf sekali ya tidak saya bacakan semuanya, insya Allah lain waktu kita lanjutkan kembali pembahasannya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.